Kami berdua melihat sesosok kapal perang yang sangat besar. Di dalam kabut waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rest area. Aku mau ceritakan cerita mistis sedikit yang saat itu aku alami dengan om aku. Kejadiannya di Tanjung Lampu. Om aku ini kan pekerjaannya menjaring ikan di laut. Dan pada saat om aku mau berangkat menjaring ikan, tapi om aku ini nggak ada temannya untuk mau pergi menjaring ikan. Dan saat itu pula aku pergi main ke rumahnya jam setengah 10-an lah. Dan saat itu ketepatan om aku mau pergi menjaring ikan. Terus si om aku ini ngajak teman-temannya, tapi nggak ada yang mau saat itu. Dikarenakan teman-temannya ini kan pada sibuk. Dan nggak lama kemudian si om aku ini ngomong ke aku, "Kamu mau ikut nggak menjaring ikan?" Saat itu ya, pada saat itu aku tanya dong ke om aku, "Mau pergi menjaring ikan kemana om? Jauh nggak tempatnya?" Dan kata si om aku, "Ya jauh tempatnya." Dan si om aku berkata, "Daripada om pergi sendiri, mending ajak kamu sekalian. Mumpung kamu udah ada di sini kan," kata om aku. Dan aku tanya ke om aku lagi, "Emangnya mau berangkat jam berapa om?" "Ya jam setengah 12 gitulah," kata om aku. "Kamu bisa nggak temanin om pergi?" Terus aku ngomong ke om aku, "Coba om telepon dulu lah ke mamaku atau ke papaku. Om minta izin sendiri. Takutnya kalau aku yang ngomong nggak dikasih pergi nanti." Dan nggak menjelang lama, om aku ini udah habis ngobrol sama orang tuaku. Dan ternyata diizinin dong. Terus kataku dalam hati, si om ini ngomong apa kok dikasih izin, kataku dalam hati. Ya aku ngomong ke om aku, "Ya sudah om, kita pergi aja. Tapi aku pulang ke rumah dulu om untuk siap-siap." Ya sudah, kamu pulang dulu," kata si om. Gak lama, udah hampir jam setengah 12. Dan saat itu aku udah persiapan. Dan aku balik ke rumah om aku. Gak lama kemudian, aku sama om aku angkut barang-barang ke kapal. Gak menjelang lama, barang-barang sudah selesai diangkut. Semuanya ke kapal pada waktu itu.
Saat itu kami berangkat dari pelabuhan udah jam 1 lewat lah. Dan perjalanan kami sambil ngobrol-ngobrol, dan gak lama kemudian waktu itu kami udah dekat di Tanjung Pertama. Karena kalau mau sampai ke Tanjung Lampu, kami harus lewat 3 tanjung dan harus lewati 4 kampung atau 3 kampung lah kalau nggak salah. Dan nggak lama lagi kami udah sampai ke kampung pertama, dan kami teruskan melakukan perjalanan kami. Tahu-taunya mau sampai dekat ke kampung kedua, di depan tanjung kedua berombak, dan lumayan tinggi ombaknya sih. Saat itu aku waktu itu udah lumayan takut lihat ombaknya. Terus kami melakukan perjalanan kami secara pelan-pelan dan ikut arus ombak waktu itu. Dan kalau mau balik udah sangat jauh. Ya terus aja lah kataku. Terus si om aku ini bilang, berpegang ke sesuatu barang yang mengapung ya. Ya otomatis aku ambil cirigen lah. Dan kami udah nekat waktu itu mau terobos ombaknya. Dan waktu perjalanan kami terobos ombak itu, hampir aja kapal kami sempat miring ke sebelah. Sedikit lagi aku dan om aku tenggelam waktu itu. Ya, alhamdulillahnya waktu itu kami bisa lewati ombaknya. Dan gak lama kami sampai ke titik peristirahatan dan kami beristirahat sejenak. Karena sampainya ke titik itu udah jam 6 lewat kalau nggak salah. Nggak lama kami makan sambil ngisi tenaga, dan saya habis makan itu kami lanjut turunkan jaring kan. Dan selesai turunkan jaring, terus kami tinggalkan beberapa jam jaring itu. Dan kami kembali ke kapal lagi untuk beristirahat lagi. Tahu-taunya sudah jam 12 malam. Terus waktu itu akhirnya kami memutuskan pergi mengangkat jaring. Dan ternyata setelah mengangkat jaring, dapat banyak loh ikannya. Setelah mengangkat jaring kami kembali lagi ke kapal kami untuk beristirahat lagi. Dan kata om aku waktu itu nanti dilanjutkan besok gitu. Ya spontan lah kataku, ya sudah om lanjutkan besok. Terus gak lama aku dan om aku ini udah tidur. Dan gak lama lagi si om aku ini kebangun, tapi bangunnya gak secara langsung gitu, masih baring-baring.
Dan ternyata kabutnya sangat tebal waktu itu. Si aku masih tidur waktu itu. Dan si om aku ini bangunin aku sambil tiduran. Terus aku bangun dan kata si om aku, "Kamu nyium nggak bau masakan?" Terus kata aku, "Hah? Bau masakan?" Terus aku ngomong ke om aku, "Jangan bercanda om, di sini angker loh om." Kataku. Terus si om aku ini ngotot, "Coba kamu nyium-nyium baik-baik." Ya spontan aku nyium, dan ternyata betul-betul dong bau masakan. Dan aku sama om aku gak berani berdiri setelah nyium bau masakan. Dan kataku ke om, kataku, "Om, bau masakan dari mana ini om? Sedangkan kampung kan sangat jauh dari sini om." Terus kata si om ini, "Udah, jangan kencang-kencang ngomongnya, biasa aja. Kalau di sini suka ada bau-bau masakan gitu. Tapi jangan ngomong sembarangan." Dan waktu itu kami kayak tidur tetap waspada karena kabutnya sangat tebal. Terus kami nggak tidur sampai jam 2 lewat lah. Dan nggak lama dari situ kami berdua melihat sesosok kapal perang yang sangat besar. Di dalam kabut waktu itu. Terus akunya udah merinding parah waktu itu. Dan udah gak tahu mau ngapain lagi saking takutnya. Terus si om aku ini ngomong, "Jangan dilihat kapalnya." Ya si om ngomong gitu, aku jadi penasaran lah. Aku lihat terus kapalnya. Gak lama aku lihat sesosok mata berwarna merah saat itu. Sangkain cuman aku aja yang lihat. Ternyata si om saya ini juga lihat, dan serentak aku menundukkan kepalaku waktu itu. Dan kata om aku, "Sudah, jangan dilihat lagi." Terus om saya ngomong, "Semakin kamu lihat, mata itu semakin mendekat. Kita cari aman aja sampai pagi," kata om aku. Dan dari situ kita pura-pura tidur waktu itu. Padahal kita tetap waspada dah. Dan gak lama kabutnya hilang perlahan-lahan. Tahu-taunya waktu itu sudah jam 7 pagi.
Terus nggak pakai lama lagi, kata nggak pakai lama lagi om aku ngomong, kita pulang aja, mumpung airnya masih teduh nggak berombak. Dan aku sama om aku beres-beres, sudah melakukan beres-beres selesai, dan kita melakukan perjalanan pulang. Dan alhamdulillahnya kami nggak kenapa-kenapa waktu itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.